Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue M18 Junior, dan hari ini gue tayang lagi. Hari ini kayaknya menarik ya untuk membahas motor Suzuki yang laris manis di luar negeri untuk kita bahas dan kita review kepada kalian semua. Oke, tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube M18 Junior untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaru untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita bahas motor Suzuki buatan Indonesia laris manis di luar negeri. Yuk kita ke pembahasannya. Motor Suzuki buatan Indonesia diminati mancanegara. Model ini ternyata yang paling laris manis. Belakangan sepeda motor baru yang diluncurkan Suzuki didatangkan utuh atau completely built up atau CBU dari India. Meski demikian, PT Suzuki ini Mobil Sales SCS masih memproduksi motor di Indonesia. Motor Suzuki buatan Indonesia itu bahkan diekspor ke mancanegara. Shinozaki Yohei selaku Marketing Director Division Head Sales dan Marketing Chewy PT CSS membeberkan fakta bahwa saat ini masih banyak model motor Suzuki yang diproduksi di Indonesia. Sekarang ada Next crossover juga, terus ada Address, terus yang GSX R 150, terus GSX S 150 juga, terus yang Satria Fu juga, ujar Shinozaki kepada awak media pada ajang test ride Suzuki Berkman Street 125iX di Karawang. Dari model-model tersebut diklaim Suzuki Satria Fu 150 lah yang paling banyak diekspor menurutnya. Sekitar 4.000 sampai dengan 5.000 unit Satria Fu 150 meluncur ke luar negeri tiap bulannya. Ya, ekspor paling banyak itu Satria Fu 150, paling besar itu ke Filipina, lanjut Shinozaki. Tak hanya Satria Fu 150, motor sport Suzuki lain seperti GSX R 150 dan GSX S 150 pun turut dikirim ke luar negeri. Bahkan Suzuki Address buatan Indonesia juga diminati masyarakat Australia. Selain Filipina, Satria dasarnya Filipina, Satria dasarnya Filipina dan sedikit ke Vietnam. Terus yang bicara mengenai GSX R dan S itu ke Jepang juga, ke Eropa juga, ujar Shinozaki. Address itu sekarang diekspor ke Australia karena emisi yang Address itu tidak sesuai di Jepang dan Eropa. Saat ini PT SCS tengah seru menjual berbagai lini baru seperti Gixxer SF 250, Avines 125, V-Strom 250 SX hingga terbaru di Berkman 125. Lini-lini baru ini dijual dengan satu CBU dari India. Namun menurut PT SCS bukan tidak mungkin motor baru Suzuki dirakit atau diproduksi di dalam negeri. Ya, tergantung kuantitinya itu. Kalau ada banyak penjualannya mungkin bisa lokalis juga, kata Shinozaki. Nah, ini menarik juga nih. Pokoknya motor Suzuki ini sekarang lagi laris manis lah di banyak mancanegara, terutama di luar negeri. Lanjut ya. Motor Plus Online bikin penasaran, ternyata motor Suzuki dan Kawasaki yang laku di luar negeri sebanyak itu dirakit di Indonesia, bro. Berbagai pabrikan jor-joran jual motor ke dalam dan luar negeri, termasuk motor Suzuki dan Kawasaki yang juga ikutan ekspor motor baru ke luar negeri. Bahkan unit motor baru yang dikirim ke luar negeri tergolong banyak. Ada beberapa motor yang diekspor PT Kawasaki Motor Indonesia. Enggak mau kalah, PT Suzuki Indo Mobil Sales juga dikirim motor baru ke luar Indonesia. Meskipun pandemi COVID-19 sudah berlalu, kegiatan offroad tetap berlangsung. Kalaupun brother tahu jumlahnya dijamin bakal kaget, guys. Wow. Di zaman sebelum pada saat COVID dan saat sesudah COVID ini, penjualan dari motor Suzuki dan motor Satria, Suzuki ya termasuk Satria ya, motor Suzuki dan motor Kawasaki itu sangat-sangat meningkat pada saat pada saat dikirim ke luar negeri, karena motor ini luar biasa untuk menarik diminati oleh para halayak-layak yang ada di luar negeri itu sendiri. Nah, pada banyak berpenasaran nih, banyak yang bertanya, Suzuki itu berasal dari negara mana sih motornya? Nah, kita jawab ya.
Suzuki memulai bisnisnya sebagai produsen mesin tenun pada tahun 1909 di kota Hamamatsu, Jepang. Sejak saat itu Suzuki terus berkembang hingga saat ini dikenal sebagai produsen ternama di dunia yang produksi sepeda motor, mobil, mesin tempel, kursi roda listrik, dan peralatan industri lainnya yang berkualitas. Wow, menarik untuk dibahas nih Suzuki Company profilnya. Karena di Suzuki itu sendiri banyak sekali produk-produk selain motor, mobil, dan juga kursi roda listrik dan peralatan industri lainnya yang dipakai oleh, mungkin sekarang lebih banyak sudah memakai, para masyarakat halayak sudah memakai daripada produk dari Suzuki ini sendiri. Lanjut, siapakah CEO Suzuki? Yaitu sampai sekarang yang masih menjabat ya adalah Toshihiro Suzuki, yaitu Suzuki CEO-nya sendiri ya. Apa nama pertama kali perusahaan Suzuki? Nah, banyak yang bertanya juga nih agar kita jawab juga di sini. Pada tahun 1909, Michio Suzuki mendirikan perusahaan pertama bernama Suzuki Loom Manufacturing Company. Perusahaan ini awalnya memproduksi alat tenun otomatis untuk memenuhi permintaan industri sutra yang berkembang di pusatnya di Jepang pada saat itu. Oh, jadi lumayan ya, banyak yang belum tahu bahwa Suzuki ini awalnya itu adalah untuk alat sutra. Pada tahun 1909, Michio Suzuki mendirikan perusahaan pertamanya, Suzuki Loom Manufacturing Company. Perusahaan ini awalnya memproduksi alat tenun otomatis untuk memenuhi permintaan industri sutra yang berkembang pesat di Jepang pada saat itu. Suzuki Loom Manufacturing Company berhasil menciptakan alat tenun inovatif yang dikenal nama Suzuki Loom. Diversifikasi bisnis, Suzuki Loom Manufacturing Company mulai beralih ke bisnis lain dan mendiversifikasikan produksinya. Mereka memperluas lini produk mereka dengan memproduksi mesin kecil berbahan bakar seperti mesin tempel untuk perahu dan sepeda motor pada saat itu, serta pompa air dan generator listrik. Diversifikasi ini membantu perusahaan bertahan selama masa sulit pada masa Perang Dunia. Wow, yang layak dulu pada saat dulu itu adalah Suzuki A110, mungkin yang udah pernah gua review, dan FR70 dan GT100 dan GT125. Pada tahun 1952, Suzuki menghadapi permintaan yang meningkat untuk sepeda motor di pasaran Jepang yang sedang berkembang. Mereka melihat peluang dalam industri sepeda motor dan memutuskan untuk memproduksi sepeda motor sendiri. Pada tahun yang sama, Suzuki merilis sepeda motor pertamanya, Power Free, yang dilengkapi dengan mesin 36 cc berpendingin udara. Power Free menjadi populer di pasar di Jepang karena hemat bahan bakar dan penggunaannya. Wow, lumayan besar ya. Kalau dibilang cerita Suzuki ini, motor Suzuki laris manis karena awalnya juga nggak main-main. Dia berkembang pesat dari awal. Dia merintis untuk mesin manufacturing company, kemudian beralih akhirnya meningkat ke sepeda motor dan mobil. Nah, kita lanjut aja juga ke Suzuki memproduksi apa saja. Suzuki adalah produsen otomotif di dunia yang memproduksi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, mesin tempel, kursi roda listrik, dan industri peralatan industri lainnya. Berawal sejak tahun 1909 di kota Hamamatsu, Jepang sebagai produsen mesin tenun, Suzuki terus berkembang dengan memperluas bisnisnya di industri otomotif. Jadi kalau dibilang Suzuki itu langsung meningkat, bisanya ke pasaran dunia semakin meningkat karena penjualan omsetnya lumayan besar karena awalnya juga berproses ya. Jadi tidak hanya di itunya saja, tapi dia berubah ke tempat lain. Oke? Dan dibilang juga ada perubahan-perubahan yang dibilang oleh dan sesuatu yang bisa diubah daripada tadi lanjutin lagi dari produksi yang sudah berkembang adalah sesuatu yang bisa diubah itu sendiri. Lanjut juga berapa jumlah dealer Suzuki di Indonesia? Karena saking menumpuk yang akan berkembang itu, Suzuki mempunyai dealer Suzuki yang banyak. Ada 354 dealer motor Suzuki resmi di Indonesia tersebar di 165 kota. Wow, luar biasa. Motor sportnya Suzuki buatan Indonesia tuh laku keras di luar negeri, Kalau kalian mau tahu kenapa? Karena penjualannya yang sangat meningkat. Apalagi
produk pabrikan dari Suzuki pada saat itu sedang naik-naiknya, di mana GSX menjadi salah satu produsen untuk motor GP itu sendiri yang sempat berkembang dan sempat naik, tetapi tidak dilanjutkan lagi oleh produsen Suzuki itu sendiri, ya. Meski tidak sebanyak skuter Matic, namun pangsa pasar sepeda motor model sport di Indonesia hampir sama angkanya dengan model underbone, ya. Berbeda dengan pangsa pasar dalam negeri, jumlah motor sport yang dikirim ke luar Indonesia lebih banyak dari underbone. Pada bulan lalu, unit sport dikapalkan sedang underbone hanya 7.783 unit. Dan salah satu yang berkembang itu adalah GSX itu sendiri, ya. GSX mulai berkembang dan mulai pesat dan mulai berkembang, ya. Wow, luar biasa untuk membahas motor Suzuki GSX ini yang bisa gua sampaikan. Bukan Suzuki GSX aja, motor Suzuki yang laris manis di pasaran di luar negeri. Jangan lupa saksikan untuk mengikuti terus MAP18 Junior, dan jangan sampai lupa ya subscribe, like, dan share. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Thank you.